mana matahari terbenam, menyapa dengan warna emas, diiringi semilir angin laut yang membawa aroma kuliner khas. Tempat di mana sejarah, budaya, dan keindahan alam berpadu harmonis. Selamat datang di Sulawesi Selatan. Yang pertama, Pantai Losari. Pantai Losari bukan sekedar tempat menikmati senja. Di sini, kamu bisa mencicipi kuliner khas seperti pisang epe yang manis dan legit. Tak jauh dari pantai, berdiri megah Masjid 99 Kubah, sebuah mahakarya arsitektur modern yang memukau. Yang kedua, Masjid Terapung Amirul Mukminin. Masjid dua lantai yang tampak mengapung di atas laut ini menjadi tempat ibadah sekaligus simbol ketenangan. Saat air pasang, bangunan masjid seolah melayang di tengah samudra. Yang ketiga, Benteng Rotterdam. Benteng ini merupakan peninggalan kerajaan Goa yang kemudian digunakan oleh Belanda. Kini benteng ini menjadi museum dan pusat budaya, menyimpan banyak koleksi sejarah dari masa lampau yang sangat berharga. Yang keempat, Kebun Teh Malino. Terletak di kawasan pegunungan, Kebun Teh Malino menawarkan udara sejuk dan panorama hijau yang menenangkan. Tempat ini cocok untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan dan teh segar dari alam langsung. Yang kelima, Museum Balalompoa. Museum ini dulunya merupakan istana raja. Bangunannya yang terbuat dari kayu menyimpan banyak koleksi peninggalan kerajaan seperti mahkota, senjata, dan pakaian adat. Sebuah tempat yang syarat nilai sejarah dan kebanggaan budaya. Yang keenam, Taman Nasional Bantimurung. Terkenal dengan julukan Kingdom of Butterfly, kawasan ini menawarkan keindahan air terjun, gua-gua karst, dan ribuan spesies kupu-kupu yang hidup bebas di alam. Yang ketujuh, Gunung Bawakaraeng. Gunung ini adalah destinasi favorit para pendaki loh. Kabut tebal dan gumpalan awan yang menyelimuti gunung menciptakan suasana magis seolah kita sedang berjalan di negeri awan. Dari puncaknya, pemandangan alam Sulawesi Selatan terbentang luas, luar biasa menakjubkan. Yang kedelapan, Vihara Girinaga. Vihara tertinggi di Makassar ini menjadi pusat peribadatan umat Buddha, sekaligus simbol toleransi antar umat beragama. Arsitekturnya yang khas menjadikan tempat ini menarik untuk dikunjungi. Yang kesembilan, Pulau Samalona. Terletak tidak jauh dari Makassar, Pulau Samalona menyuguhkan air laut jernih, pasir putih, dan terumbu karang yang memikat. Cocok untuk snorkeling, diving, atau sekedar menikmati ketenangan pantai tropis. Dan yang terakhir, Taman Prasejarah Leang-Leang. Terletak di Kabupaten Maros, Taman Prasejarah Leang-Leang menawarkan perjalanan ke masa lalu. Di sini kamu bisa melihat langsung lukisan tangan manusia purba dan gambar hewan yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Gua-gua ini menjadi saksi bisu kehidupan nenek moyang kita dan merupakan salah satu situs seni gua tertua di dunia. Leang-leang juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dengan formasi batu karst yang unik dan suasana yang tenang. Cocok untuk wisata edukasi dan refleksi diri.
Sulawesi Selatan tidak hanya menyuguhkan destinasi, ia menyuguhkan pengalaman. Sebuah perjalanan untuk mengenal alam, budaya, dan jati diri kita sebagai bangsa. Jelajahi Sulawesi Selatan, temukan keindahannya, rasakan kekayaan budayanya, dan cintai tanah air kita. Sulawesi Selatan, pesona abadi dari timur Indonesia. Sulawesi Selatan tak hanya kaya akan alam dan budaya, tapi juga penuh kreativitas melalui tangan-tangan terampil masyarakatnya. Dari benang, logam hingga tanah liat, setiap bahan disulap menjadi karya seni yang merefleksikan identitas dan kearifan lokal. Yang pertama, tenun sutra Sengkang. Di Kabupaten Wajo, tepatnya di daerah Sengkang, lahirlah kain tenun sutra yang mewah dan memikat. Dengan teknik turun-temurun dari penenun, khususnya ibu-ibu, menghasilkan motif-motif indah seperti bunga, garis, dan geometris yang melambangkan kehormatan dan keanggunan perempuan Bugis. Kain ini biasa digunakan untuk upacara adat, pernikahan, hingga menjadi busana kebanggaan masyarakat. Yang kedua, songkoreca. Songkoreca bukan sekedar songkok biasa. Ia terbuat dari daun lontar muda yang diproses secara alami dan dianyam dengan telaten. Warna keemasannya dan serat alaminya membuat songkok ini istimewa dan bernilai tinggi. Dahulu songkok ini hanya dipakai oleh bangsawan. Kini menjadi simbol warisan yang terus dilestarikan. Yang ketiga, keris Luwu. Keris dari daerah Luwu dikenal memiliki pamor atau motif bila yang khas dan dipercaya memiliki makna spiritual. Setiap keris dibuat oleh empu yang bukan hanya pandai menempah besi, tapi juga memahami filosofi, sejarah, dan doa yang terkandung dalam sebilah keris. Yang keempat, anyaman pandan dan bambu. Masyarakat Sulawesi Selatan juga menghasilkan berbagai kerajinan dari bahan alam seperti tikar pandan, keranjang bambu, dan peralatan rumah tangga lainnya. Hasil anyaman ini tidak hanya fungsional, tapi juga artistik, menunjukkan kehalusan rasa dan ketelitian para pengrajinnya. Yang kelima, ukiran kayu Toraja. Dari pegunungan Toraja, hadir ukiran kayu yang memiliki makna filosofis tinggi. Motif-motif seperti patedong atau kepala kerbau, Pabari Alo atau matahari, dan Pasurwa atau huruf kuno Toraja tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga pengingat akan nilai hidup, kematian, dan hubungan manusia dengan alam. Setiap kerajinan bukan sekedar barang, ia adalah cerita tentang kerja keras, kecintaan pada tradisi, dan harapan agar budaya kita terus hidup. Mari lestarikan dan dukung kerajinan lokal Sulawesi Selatan. Karena dari tangan-tangan inilah warisan budaya terus mengalir sepanjang zaman.